Halo, gua Aim. Seperti biasa di video kali ini kita bakal ngebahas Mangadai. Dan kemarin kita telah melihat Sakuragi yang memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Indo. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Babak pertama yang selesai dengan skor 2-1 untuk Seikan. Selama jeda itu para penonton terlihat membicarakan jalannya pertandingan tadi. Tentang gol luar biasa yang Indo lakukan dan Seikan yang bermain bertahan. Padahal Seikan terkenal dengan permainan menyerang dan justru lemah dengan pertahanan. Dengan jeda babak pertama, apa yang kedua tim bicarakan di ruang ganti itu akan menjadi dasar untuk babak kedua yang bakalan dimulai, dan semua itu akan menentukan siapa yang bakalan masuk semifinal dan menghadapi Seishiki di sana. Nah, kita kemudian berpindah ke para pemain Sakuragi yang akan memasuki ruang ganti. Pelatih Sakuragi juga menginstruksikan untuk para pemainnya menjaga suhu tubuh agar tidak kedinginan. Namun di sisi lain, Tokira malah terlihat terus menatap ke arah lapangan, yang dimana ia berkata ke pelatih Sakuragi jika mungkin salju yang turun tidak akan berhenti. Pelatih Sakuragi pun menjawab jika di babak kedua nanti untuk melakukan dribble itu mungkin akan sangat sulit. Tokira pun setuju karena di babak pertama aja Sakuragi hanya bermain dengan memindahkan bola. Namun Tokira berkata jika permainan yang seperti itu memang udah menjadi ciri khasnya Sakuragi. Tapi di sisi lain, Tokira juga berharap jika Seikan tidak akan siap dengan keadaan lapangan yang penuh salju. Nah, saat Tokira dan pelatih Sakuragi berjalan menuju ruang ganti, tiba-tiba pelatih Sakuragi menanyakan apakah pinggang Tokira ini baik-baik aja. Tokira pun menjawab jika itu nggak masalah karena pagi tadi dia udah menyuntikkan obat peredam nyeri. Meskipun sebenarnya itu nggak bekerja baik dan sepertinya aku akan pingsan di tengah-tengah pertandingan karena menahan rasa sakit. Tapi pelatih Sakuragi menghibur Tokira dengan berkata jika ia melihat Tokira bermain bagus dan merasa jika pinggangnya nggak kenapa-napa. Namun Tokira meminta untuk pelatih nggak berusaha menghiburnya karena aku hanya nggak bisa berlari seperti saat di masa kejayaanku. Tapi meski Tokira kesakitan, ia menolak untuk ditarik keluar. Bahkan jika pelatih Sakuragi mengganti Tokira, ia mengancam akan berdiri di kamar tidurmu selama 3 hari. Ya, sebenarnya itu yang pengen Tokira ucapkan, namun jika pelatih merasa Tokira menghalangi, ia nggak masalah untuk ditarik keluar sekarang. Tokira sendiri juga nggak mau berdebat dengan pelatihnya karena pelatih juga tahu jika orang-orang yang ada di Sakuragi benar-benar membutuhkannya. Pelatih Sakuragi yang mendengar itu pun kaget, tapi Tokira berkata lagi jika ia nggak masalah dengan hal itu. Meski kita udah bisa memperkecil ketertinggalan, kita harus bersiap-siap untuk yang selanjutnya. Dan Tokira benar-benar menyebut jika orang-orang yang ada di Sakuragi itu benar-benar idiot. Apa yang Tokira katakan memang benar adanya karena saat ia dan pelatih masuk ke ruang ganti, di saat itu juga Kondo berkata jika Seikan benar-benar lemah. Mereka hanya melakukan 2 tembakan ke gawang dan jika seperti ini terus aku tidak akan bisa menunjukkan kehebatanku. Namun Kondo yang berbicara omong kosong, Kisaragi menutup mulutnya. Kisaragi berkata jika Kondo ini cuma bermulut besar karena dari 2 tembakan Seikan aja dia kebobolan 2 gol. Neko pun membenarkan perkataan Kisaragi, bahkan menurut Neko punya kiper sama nggak punya kiper itu sama aja. Para pemain Sakuragi memang tidak terlihat tegang, bahkan sebagian dari mereka malah asik ngomong sendiri dan sebagian lagi masih
masih menertawakan Kondo yang dianggap itu nggak berguna. Tokira yang melihat itu pun berteriak untuk rekan-rekannya mendengarkan, namun tidak ada yang mendengarkan perkataan Tokira. Bahkan si Indo masih saja terus menertawakan Kondo dan hal ini membuat Kondo berniat untuk menghantam Indo. Tapi pukulan yang Kondo berikan malah meleset dan parahnya itu mengenai wajah Tokira. Hal ini pun membuat Tokira kesal dan dengan suara yang keras ia berkata jika ini sudah cukup. Para pemain Sakuragi yang mendengar itu pun terdiam karena Tokira mulai marah dan si Tokira berkata jika kita kalah maka ini adalah akhir dari segalanya. Apa para pemain Sakuragi nggak mengerti situasi ini? Namun di sisi lain Indo yang mendengar itu malah tertawa dengan sangat keras dan hal itu membuat Tokira berkata kepada Indo jika ini bukan waktunya untuk tertawa. Kita benar-benar terpojok, apa Indo nggak mengerti itu? Namun si Indo malah menjawab jika ia bersyukur karena Tokira sudah kembali dan BTW Tokira ini sempat pernah pensiun tapi nanti di depan ada penjelasannya. Nah, Tokira yang mendengar itu dari Indo pun terlihat malu namun ia berteriak lagi untuk Indo nggak berusaha memujinya. Karena apa yang ia lakukan ini bukan untukmu, bahkan Tokira menyebut jika Indo adalah pria yang udah berumur ribuan tahun dan terlalu gembira. Namun di sisi lain Narukami juga mengatakan hal yang sama. Ia bersyukur karena bagi para pemain Sakuragi, Tokira itu spesial. Narukami juga menambahkan untuk Tokira tidak menganggap ini adalah akhir untuk Sakuragi karena menurut Narukami sendiri Sakuragi sama sekali belum terpojok. Ditambah lagi ia akan masuk sejak babak kedua dimulai, jadi kemenangan Sakuragi nggak perlu dipertanyakan lagi. Tokira yang awalnya memegang kerah Narukami pun kemudian melepaskannya, tapi setelah itu ia malah memukul kepalanya. Tentu hal ini kembali membuat suasana kembali ribut, tapi di sisi lain Indo meminta untuk Kisaragi menjelaskan strategi apa yang bakalan mereka pakai di babak kedua ini. Kisaragi pun menjelaskan jika masuknya Narukami membuat kita harus mengecek kembali strategi kita, dan si Kisaragi berkata jika kita akan melakukan penguasaan kedua daerah dan juga man to man. Tokira yang juga mendengar strategi yang bakalan mereka pakai pun berkata di dalam hatinya jika pada awalnya kita hanya bisa berkata berhenti, tendang dan juga lari. Namun gak terasa kita telah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Nah, saat para pemain Sakuragi masuk ke dalam lapangan, seperti yang udah Narukami bilang jika ia masuk di babak kedua ini dan ternyata ia menggantikan pemain nomor 13 yang bernama Shuichi Tsuchida. Para penonton yang melihat itu pun bersorak, bahkan ada yang berteriak jika Narukami adalah sang jenius dribble. Tapi di sisi lain Tokira yang ada di sebelah Narukami malah menyinggung jika baju yang ia gunakan itu terlalu besar. Padahal ya ukurannya itu udah es. Nah, di samping itu para pemain Seikan juga sudah mulai memasuki lapangan. Meski Sakuragi memasukkan Narukami, para pemain Seikan tidak terlihat gentar, bahkan menurut Indo dan juga Kisaragi, ekspresi para pemain Seikan seperti berkata jika nggak peduli siapapun yang Sakuragi masukkan, kita nggak bakalan kalah. Para penonton yang terus berkata jika masuknya Narukami akan sangat berbahaya, dan si Tokira yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya jika para penonton nggak tahu siapa Narukami sebenarnya. Dan si Tokira menganggap jika Narukami cuma anak ayam yang cengeng. Tokira berkata jika di SMP Narukami mempunyai sebuah ketakutan dan oleh sebab itu ia tidak masuk ke klub sepak bola, melainkan menjadi sebuah asisten manajer di sana. Bahkan ketika sudah SMA dan memutuskan untuk masuk klub sepak bola, ia juga masih harus mengatasi ketakutannya saat berlatih. Dan yang dimaksud Tokira jika Narukami itu punya ketakutan adalah karena si Narukami ini punya fisik yang lemah sejak kecil
kecil. Bahkan ia juga punya penyakit asma. Tapi si Tokira berkata jika di lapangan ini cuma Narukami aja yang mengetahui hal itu. Tokira yang melihat Narukami tersenyum sebelum pertandingan berkata lagi jika Narukami nggak pernah berubah. Bahkan ketika Tokira baru pertama kali merasakan sakit di pinggangnya, dan itu terjadi saat musim gugur dan masih tahun pertama. Di saat tahun kedua dan saat itu musim semi, Tokira sudah mempersiapkan diri ketika dokter meminta Tokira untuk berhenti bermain sepak bola. Namun ketika Tokira keluar, si Narukami ini terus bertanya dan meminta untuk Tokira masuk lagi ke klub sepak bola, bahkan ia melakukan itu setiap hari. Tokira yang kemudian melihat Indo dan juga Narukami di lapangan berkata jika mereka berdua sangat cocok, dan dengan masuknya Narukami sekarang ini adalah formasi Sakuragi yang sebenarnya. Di sisi lain, Kazama juga berkata jika akhirnya iblis sang pendribel diturunkan, dan si Tsukamoto malah melihat ke sisi Natsu-chan dan berkata di dalam hatinya apa untuk Natsu ini nggak masalah. Soalnya Natsu ini mbaknya Narukami dan dia tentu tahu kalau Narukami itu punya riwayat penyakit asma. Di samping itu para penonton juga bertanya-tanya apa si Narukami dalam kondisi yang baik. Pasalnya pertahanan Seikan juga sangat solid dan mereka sangat menantikan permainan apa yang bakalan Narukami perlihatkan. Nah, pertandingan yang udah dimulai dan bola dari Sakuragi, ketika peluit baru aja dibunyikan dengan mengejutkan, Narukami langsung mendribel bola ke depan. Bahkan ia bisa melewati Himura dan juga Taira dengan mudah, namun aksi Narukami nggak sampai situ aja. Ia yang kemudian dihadang Higuchi dengan sedikit gerakan tipuan juga bisa dengan mudah melewati Higuchi. Sembari mendribel bola, Narukami juga berkata di dalam hatinya jika ia bisa melihat pergerakan kaki para pemain Seikan. Bahkan ia juga bisa mendengar suara yang ada di sekitarnya dengan jelas. Aku merasa senang karena aku masih bisa bermain bola seperti biasanya. Nah, Narukami yang terus maju, bahkan ketika dihadang dua pemain Seikan, ia dengan cepat bisa melewati mereka berdua. Tsukamoto yang melihat itu pun terkejut, namun saat Narukami akan menembak, ia kembali berkata di dalam hatinya jika tembakannya sekarang jauh lebih kuat. Dan dia bisa membayangkan jika tembakannya pasti akan menjadi gol. Tapi sayangnya Narukami yang sudah mengambil ancang-ancang menembak malah terpleset, dan hal ini membuat bola dengan mudah ditangkap kiper Seikan. Meski tembakan Narukami nggak bisa menjadi gol, namun penonton yang melihat itu malah berteriak karena Narukami bisa melewati 5 pemain sekaligus. Dan sudah jelas masuknya Narukami adalah sebuah berita buruk untuk Seikan. Di sisi lain, Tsukamoto yang melihat itu pun berkata jika Narukami terlihat seperti sedang bermain dengan anak kecil. Kazama juga menambahkan jika Narukami tidak melakukan gerakan tipuan yang mencolok dan itu murni dari kecepatannya doang. Di samping itu, para penonton juga berkata jika penampilan Narukami memang seperti yang sudah mereka harapkan. Tapi apakah Seikan bisa terus bertahan di situasi yang sekarang ini? Tokira yang melihat itu juga berkata di dalam hatinya jika penampilan Narukami seperti biasanya, dan sekarang atmosfer di stadium sudah sepenuhnya berubah. Orang-orang Seikan mungkin berpikir jika mereka akan terus bertahan seperti sekarang ini, namun cepat atau lambat Narukami pasti bisa menerobos maju. Tapi di saat yang bersamaan, Indo berkata untuk Tokira segera mundur. Tokira pun terlihat bingung dengan apa yang Indo katakan karena bagaimanapun ia masih menilai jika Seikan akan tetap bertahan. Namun ternyata mulai dari sini para pemain Seikan
Seikan sudah bersiap untuk menyerang. Bahkan seluruh pemain Seikan sekarang sudah ada di setengah lapangan Sakuragi. Kisaragi yang melihat itu pun berteriak untuk rekan-rekannya segera mundur. Dan si Tokira kembali berkata di dalam hatinya jika ia benar-benar gak mengerti dengan pikiran orang-orang Seikan. Apakah mereka tidak merasa ketakutan dengan kemampuan dribble Narukami? Semua pemain mereka maju dan meninggalkan space ruang yang sangat luas. Tentu hal ini hanya akan menjadi mangsa untuk Narukami bisa menggunakan kemampuannya. Dan kita flashback sebentar ke tim Seikan saat jeda turun minum tadi. Mereka yang unggul 2-1, Himura berkata untuk tetap bermain bertahan di babak kedua nanti, karena jika terus begini cepat atau lambat ia pasti bisa mencetak gol ketiga. Namun di sisi lain Higuchi berkata jika bermain bertahan di babak kedua menurutnya itu tidak akan bagus, dan Higuchi sendiri mengusulkan untuk di babak kedua nanti rekan-rekannya bermain menyerang. Tentu perkataan Higuchi membuat Himura terkejut, namun pelatih dan juga Taira sepertinya setuju dengan usulan Higuchi. Ia berkata jika di babak kedua nanti Sakuragi pasti akan menurunkan Narukami. Dan si Himura menjawab jika memang benar begitu kita tidak boleh menyerang karena itu akan membuat space yang sangat besar. Dan sebaliknya jika kita tetap bertahan pasti tidak akan mudah ditembus. Tapi Higuchi menjawab lagi jika dia punya ide. Namun kita tidak diberitahu apa ide yang Higuchi katakan dan kita kemudian berpindah ke Seikan yang sedang menyerang. Tapi sayangnya serangan Seikan mampu dihalau oleh Kisaragi, dan yang lebih parahnya Indo yang mendapatkan bola rebound langsung mengirimkan umpan ke depan dan bisa diterima dengan baik oleh Narukami. Narukami yang menguasai bola pun berniat maju, namun di saat yang bersamaan ada Higuchi yang menghadangnya. Dan sepertinya ide yang Higuchi katakan sebelumnya adalah dia sendiri yang bakalan menghentikan Narukami. Higuchi juga berkata di dalam hatinya jika kau tidak akan menyadarinya sama sekali dari wajah ataupun sikapnya. Tapi Taira sudah cukup kelelahan setelah menahan Indo sepanjang babak pertama. Jika ia melakukan sesuatu yang lebih jauh, dia sudah pasti akan hancur. Dan di sisi lain tugas Himura adalah seorang penyerang andalan, belum lagi dia itu masih tahun pertama. Higuchi merasa jika Himura nggak pantas dibebani dengan tanggung jawab ini, tapi aku berbeda. Tugasku sekarang adalah menghentikan orang ini, dan di sisi lain Taira menyerahkan semuanya kepada Higuchi. Tapi sayang banget pembahasan kita sampai sini dulu aja, karena kalau kepanjangan bakalan lama buat upload. Dan sepertinya di video besok kita akan melihat duel 1 lawan 1 antara Higuchi dan juga Narukami. Jadi bye bye.